Okay, hello everyone. Today, now we are going to discuss the practicum ya, practicum bahasa Inggris. Uh, as we see in our course grid last week, ya, here we'll discuss the standardized tests, ya, from the second meeting till the mid exams. That's why it will be quick. So, because this is not about the TOEFL preparation class, this is just about uh, the English practicum for food technology. Yeah, so uh, we are going to see uh, the clue, yeah, or the main mapping of the TOEFL test. Yeah, TOEFL test consists of many things. Yeah, first is about the structure and written expression and error recognition. Yeah, we are going to discuss error recognition next week. Now in this chance we are going to discuss the structure and written expression. Yeah, and then the other skills are about uh, reading. Yeah, we'll skip reading because it need much receptive skill. Yeah, you can try by yourself outside of this class, and we will discuss about the other part, which is consisted of listening. Listening consists of section A, yeah, section B, and section C. Yeah, we are going to discuss in detail in the week 4 and 5 and 6. Okay, now I will guide you about this handout. So you will have the handout, but I will give it weekly. Yeah, once a week I will upload this handout based on the certain topic. So you can compile all of the topics later on in the end of our class. So you can have the handout here. So in structure and written expression, yeah, we have several things to be discussed. In general, there are 5 main point tested. What are they? Yeah, we have uh, actually, if we discuss about structure, we discuss about the sentence structure. Started from the clause, yeah, even the phrase, yeah, phrase, clause, and sentence. I will remind you about bahasa Indonesia, ya. If we are studying bahasa Indonesia, we have kata, ya, lalu ke frase, lalu ke klausa. Klausa ada klausa induk dan anak, ya kan? Lalu setelah itu ada kalimat, kalimat sederhana, lalu ada kalimat majemuk setara, kemudian majemuk bertingkat. Nah, di bahasa Inggris sama. We have a universal concept of it. We have word, we have phrase, dan we have clause. Clause atau klausa itu sama, dibagi dua. Independent clause atau clause yang bisa berdiri sendiri, and dependent yang tergantung. Nah, itu kalau digabungkan, sebelum digabungkan ya, independent clause itu juga bisa disebut it can be called by sentence. Ya, independent clause atau klausa induk. Jadi itu bisa disebut sebagai kalimat. Then, if independent clause with independent clause, it will be compound sentence atau kalimat majemuk setara kalau dalam bahasa Indonesia. And then, if we have different clause, one is dependent, one is independent, itu namanya, it is called by complex sentence, kalimat majemuk bertingkat. Nah, structure di TOEFL itu tentang seperti
itu saja ya, tapi dibagi menjadi beberapa poin. Itu tadi intinya, tetapi secara poin, we have sentence structure that consists of incomplete independent clause, incomplete adjective clause, incomplete or missing participle phrases. Nah, nanti mau dibaca ya pelan-pelan karena sebenarnya ini membutuhkan waktu yang lama, tetapi kita hanya review di sini supaya teman-teman tahu poin-poin dari standar test yang TOEFL yang bagian struktur itu apa saja. Nah, we are going to discuss about word order, then we are going to discuss about verbs and verbal, then the fourth is about proper style, and the last is about word choice. Ya, oke, kita akan diskusikan sekilas. Setelahnya nanti teman-teman akan saya berikan quiz untuk dikerjakan dan langsung bisa dicek ya jawabannya di akhir ya, as the assignment. Oke. Mulai dari incomplete independent clause. Kalau clause tadi sudah ya, nanti bisa dibaca pelan-pelan di sini. Ada compound, ada complex, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini contohnya ya. The man took a vitamin pill. Itu independent clause because he had a cold. Ya. Jadi ini klausa dengan klausa, independent clause. Ini namanya complex sentence karena ada because he had cold, itu adverb clause. Nanti bisa dipelajari. I didn't realize that Nancy was here. I didn't realize, itu sudah cukup menjadi kalimat. Nah, makanya itu klausa itu cukup berdiri sendiri. Tapi di sini ditambahkan dengan that Nancy was here. Itu adalah klausa anak. Nah, klausa anaknya kan ada adverb clause. Kalau yang ini tadi ada macam-macam ya. Kalau ini noun clause karena that Nancy was here itu untuk menjelaskan tentang Nancy, tentang klausa benda. Kalau ini because karena adverb keterangan ya untuk menjelaskan alasannya. Kalau ini terakhir ya sebelum kita lanjut, kalau compound sama simple sentence saya kira mudah ya. Kalau yang terakhir ini complex sentence apa? Tom walks into his office. Oke, itu sudah bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa ini disebut klausa sifat? Karena menjelaskan tentang bukan benda, karena which is located on Broadway, menjelaskan tentang his office. Jadi ini kalimat yang menjelaskan tentang klausa yang menjelaskan tentang benda itu disebut klausa sifat dan sebagainya. You can also learn and elaborate from other references. Okay, then the other part in structure is about missing subject, verb, object, and complement. Maaf ya, saya campur dengan bahasa Indonesia. Jadi di bagian TOEFL poin berikutnya itu tentang subjek yang hilang, tidak ada dalam soal tersebut. Jadi missing subject atau missing verb atau missing object dan sebagainya. Sorry, it is raining outside there. Sorry for the distraction. Nah, itu. Jadi nanti kalau saya menjelaskan dengan cara simple, itu setiap kalimat itu membutuhkan satu kata kerja. Ya, perbedaannya dengan konsep di bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya kan bisa verb ya, infinite verb, finite verb, atau kalau dalam bentuk auxiliary nanti salah satunya berbentuk to be, kata kerja bantu. Ya, itu bisa nanti teman-teman ada to have to yang has yang nanti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga dan lain-lain. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Ya, jangan serta-merta mendefinisikan have nanti itu selalu menjadi kata kerja, tidak bisa aja itu auxiliary. Nah, hal-hal seperti itu dengan object and complement teman-teman harap tahu. Jadi nanti kalimat ini kurang kata kerja, kalimat ini kurang objeknya dan sebagainya.
Nah, itu nanti kita akan teman-teman akan melihatnya di latihan ya. Sekarang biasanya berikutnya adalah tentang adjective clause tadi ya, tetapi ini incomplete adjective clause. Adjective clause, klausa kata sifat yang tidak lengkap. Bisa dibaca ini nanti, mengingatkan ya, kalau the adjective clause can have a marker. Ini markernya, tidak usah saya baca satu-satu, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini nanti ada keterangannya, kalau who itu untuk subjek, whom untuk objek dan sebagainya, whose untuk possessive. Nah, harap diingat pelajaran di SMA ya. Jadi ini sudah pernah dipelajari. Oke. The book ya, kita loncat ke atas sedikit. I wanted the book. The book had already been checked out. Nah, ini dua kalimat terpisah, dua kalimat independen, tapi akan digabung menjadi satu dengan satunya dijadikan klausa anak, ya kan? Dengan apa yang sama, the book. Ini the book, ada the book. Jadi buku, tentang buku tersebut dijelaskan dengan hal lain ya. Di sini saya ingin buku tersebut. Buku yang apa? Nah, ini buku yang apa? Berarti menjelaskan tentang buku tersebut. Maka klausanya disebut adjective clause. Jadi the book ya, the book which I wanted, yang saya inginkan ya, had already been checked out. Oke, itu. You can also read carefully about the missing participle phrases. Ya. Okay, what is participle phrases? Participle phrases generally occur after noun. They are actually reduced, shortened, ya, relative clause. Jadi kayak tadi kalau kita teman-teman nanti pelan-pelan membaca tentang adjective clause, nah, biasanya dalam bentuk adjective clause, kalau dalam prinsip bahasa itu ada prinsip untuk kemudahan, yaitu kadang kalimat atau klausa yang panjang diubah menjadi dia frase. Nah, itu pengubahan klausa menjadi frase itu disebut participle phrases. Misalnya seperti ini. Minnesota, which joined the Union in 1858, become the 32nd state. Kan ada adjective clause with the verb. Nah, lalu adjective clause-nya ini kan adjective clause menjelaskan tentang apa? Minnesota ya, nama kota. Nah, ini kan klausa diubah menjadi frase. Kalau verb, active verb, with joined, ini aktif kan, cuma lampau karena tahunnya 1858, jadi dia menjadi joining. Nanti kalau teman-teman menemukan ini bentuknya pasif, yang misalnya yang diberikan, which is given, jadi nanti bentuknya bukan joining, tapi sudah langsung ke verb join, ya. Untuk participle phrase untuk menjadi frase nanti verb 3 ya. With the present participle kalau yang ini present participle nanti dengan verb 3. Oke. Kemudian yang lainnya adalah incomplete or missing appositive. Appositive itu apa? An appositive is a noun phrase that explain or rephrases another noun phrase. Ya, rephrases another noun phrase. Kadang dia ada ini, Buffalo Bill, a famous Frenchman, operated his own Wild West show. Jadi appositive following a noun. Jadi ada koma di dua ini bisa replace noun. Jadi ini adalah keterangan lanjut dari Buffalo Bill. Gitu. Jadi tidak famous Frenchman, Buffalo Bill operated his own. Itu sebelum subjek. Nah, itu hal-hal yang itu nanti kalau di soal divariasi ya, mungkin missing dalam bentuk dibawa di dalam koma, nanti dalam dua koma itu nanti ternyata bukan positif ya, mungkin nanti bentuknya malah kalimat. Nah, itu bukan missing ya. Kemudian incomplete adverb clause,
di sini selain adjective clause nanti tadi yang apa namanya reducing, lalu tentang appositive, nanti satunya adverb clause. An adverb clause consists of connecting word called an adverb clause marker. Ada banyak ya kan, or subordinate conjunction, ya, and at least a subject and verb. Nah, at least kadang kayak gini ditemukan ada because, since, although, even though, while. Teman-teman harap cek maknanya, nanti biasanya ada kesesuaian makna juga ya yang tidak sesuai di situ. Itu ada hubungan klausa-klausanya, itu biasanya pengecualiannya itu tentang the meaning. Kalau bertentangan ya, kalau alasan dengan because, kalau bertentangan dengan what, dan seperti itu. Oke. Kemudian incomplete noun clause. Nah, tentang klausa benda tadi, tetapi ini incomplete noun clause. Noun clause are the third type of subordinate clause. They begin with noun clause marker. Nah, ini bisa pakai were, when, dan lain-lainnya. Nah, Dr. Hopkins' office is in this building. I'm sure that, nah ini apa? I'm sure that, ini that Dr. Hopkins' office is in this building. Nanti kalau dalam soal di variasi mungkin yang tidak lengkap adalah klausa bendanya. Oke, berikutnya adalah missing or incomplete prepositional phrase. Jadi biasanya dia memakai ini in, at, with, for, until, and so on. Ya, itu biasanya mengikuti ya preceded in the beginning, ya, diawali oleh ini. Nanti biasanya seperti in the autumn. Nah, ini apa? Ini adalah prepositional phrase. Maple leaf turn red. Lalu in Boston dan sebagainya. Dan ini adalah frase-frase preposisi atau kata depan. Tapi dia nanti dalam soal itu ada ketidakcocokan, mungkin tidak memakai preposisinya dengan tepat. Nah, kemudian word order, susunan ya, teman-teman harap mencermati word order in the English phrase. Tentu saja berbeda ya. Misalnya kalau kita misalnya darah biru, ya, maksudnya meja biru gitu kan, blue table kan dibalik. Jadi itu adalah word order. Nanti yang dimainkan di situ. Kadang tidak hanya tentang noun phrase, itu bisa tentang macam-macam. Contohnya ini so far away from, away so far from. Nah, ini kan tidak hanya noun phrase, tapi misalnya dari susunan conjunction tadi. Video ini untuk menjelaskan poin secara sekilas ya. Untuk you have an effort to read slowly ya. This video is just for guiding related with the mapping of your reading in this topic. Yeah. When the negative word listed below are placed at the beginning of class for emphasis. Jadi ini untuk penekanan kalau diletakkan di awal sebuah klausanya. Misalnya not only, not until. Nanti teman-teman pelajari maknanya juga ya. Kemudian when the following expression beginning with only occur at the beginning of the sentence, with these expressions, the subject and the verb of the second clause are inverted. Dibalik ketika ini when the following expression beginning with only ya occur at the beginning of the sentence. Kalau hanya only-nya itu dia dibalik. Oke, teman-teman bisa latihan nanti. Kemudian items involving verb problems. Ya.
Mappingnya di sini tentang biasanya the verb is not really verb. Maksudnya apa? Kalau teman-teman belajar gerund gitu ya, an infinitive, gerund atau participle ya, yang bukan merupakan kata kerja utamanya. Contohnya ya, smoking. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan merokok, nah kan saya merokok ya, kata kerja. Tapi pindah ke kata benda saya merokok itu kata kerja. Nanti merokok merusak kesehatan, tidak baik untuk tubuh. Nah, misalnya seperti itu, merusak di situ, merokok di situ sudah bukan kata kerja lagi, tapi di situ kata benda di subjek. Nah, untuk itu gerund. Kalau dalam bahasa Inggris smoking, gitu. Sitting, tapi bukan yang kata kerja loh, yang bukan yang she is sitting here, bukan, tapi sitting sebagai subjek, sit atau sebagai nanti objek ya. Atau studying is good for our future. Nah, seperti itu. Studying di sini bukan kata kerja, tetapi dia sudah gerund, jadi kata benda dan lain-lain. Nah, so you need to consider about that things ya. Kemudian di sini ada contoh before the late 18th century bla 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 most textile ya. Kalau ini sudah diberi bantuan jawabannya, kenapa kok tidak produce itu kalimat majmuk bertingkat kan, karena ada before the late 18th centuries itu sudah menjadi klausa anak. Kemudian ini kita perhatikan ini independent clause-nya. Most textile membutuhkan sebuah kata kerja karena di sini belum ada, there is no verb yet. Nah, kalau kita produce berarti most textile aktif, dia memproduksi. Tidak, masa tekstil can do an action kan enggak. Nah, ini salah. Kemudian producing, ini producing juga di sini kalau dimasukkan di sini itu nanti bentuknya menjadi participle phrase kan, bukan kata kerja. Kalau kata kerja nanti ada to be-nya, misalnya is producing gitu. Tapi secara makna juga tidak tepat karena sedang memproduksi, seperti make the most textile as the active subject kan, as a doer. No, sekarang yang pasif kan, karena banyak tekstil yang diproduksi. Nah, itu tepat. Nah, was produced dan juga were produced, to be verb 3. Sekarang ini lampau kan, oh ya semuanya benar. Was itu kan lampau, were lampau. Sekarang mana yang was atau were? Nah, karena ini dilihat subjeknya most textiles, maka yang benar adalah were untuk plural. Nah, tadi kemudian lanjut yang infinitif sama gerund, topiknya cuma ditambah kalau ini incomplete or missing, jadi ada yang hilang. Contohnya gerund tadi ya, sama infinitif bisa dibaca di sini. Contoh soalnya ini, bla bla bla. The eggs of most birds must be kept warm. Telur-telur dari kebanyakan burung-burung harus dijaga kehangatannya. Nah, ini sudah masuk ke kalimat bisa berdiri sendiri. Jadi ini sudah independent clause. Butuh sebuah klausa. Di sini maksudnya bisa berbentuk prepositional phrase atau yang lain ya, atau karena kita pura-pura belum tahu ini jawabannya ya. Tapi kita harus cermati juga di sini proper development. Kalau kita taruh sini double subject. Yang ini dulu, they develop properly. Nah, double subject lagi, lalu ada double verb develop, di sini must be kept. Nah,
Kenapa kok nggak boleh? Karena di sini belum ada conjunction kalau ini. Oh ya, saya lupa tadi ya. Kalau klausa, cara bodohnya juga, kalau kompleks atau compound itu saya selalu memakai analogi seperti gerbong kereta. Jadi kalau verb itu gerbongnya, conjunction itu rantainya. Kalau hanya ada satu gerbong atau satu kalimat, ya, satu klausa itu tidak membutuhkan conjunction. Kalau ada dua, berarti membutuhkan conjunction satu. Nah, dalam soal-soal misalnya semakin panjang, ada there are 5 clause, they need 4 conjunction. There are 10 clauses, they need 9, ya, conjunction. Jadi seperti itu. Jadi ini ada dua, kalau di sini ada dua klausa, ya, harus ada satu conjunctionnya. Berarti A and C are wrong. Kalau A tadi double subject, kalau C, nah ini belum ada. Kalau dimasukkan di sini itu belum ada conjunctionnya. Yang paling bisa diterima bisa B, bisa D, ya. By properly developing atau to develop properly. Karena ini tujuannya, jadi kita memilih yang bukan yang gerund ya, berarti ya to infinitive phrase. To develop properly, untuk mengembangkan secara layak, untuk berkembang biak ya, ini to develop di sini maksudnya. The egg of most bird must be kept warm. Kembang dan lain-lainnya ya. You can also read here from misplaced modifier dan present participle, or some of the sample here is already given here. You can read it. Ini prinsipnya sama tadi yang saya jelaskan tentang analogi seperti kereta tadi, mohon diingat-ingat, because that's the key with various topic, but the key is about that one. If we talk about clauses ya, karena nanti permainannya, nah saya sebut permainan dalam soal ya, karena pembuat soal itu membuat beberapa variasi ya, hanya misalnya missing one conjunction, karena di situ ada 3 kalimat, 3 klausa, tetapi conjunctionnya hanya satu. Nah, butuh satu lagi. Nanti pengecoh di soalnya malah diberi conjunction yang lebih banyak, 2. Jadi akhir jatuhnya sama, 3 klausa, 3 conjunction, kan salah kelebihan. Ataupun nanti malah karena butuh satu conjunction, malah optional choice-nya sama sekali nggak ada conjunction-nya. Seperti itu. Divariasi nanti, entah itu ke missing independent clause, missing dependent clause, nanti clause-nya tergantung sesuai judulnya tadi, adverbial clause, adjective clause, noun clause, dan sebagainya. Ya, so happy studying. You can read it carefully in a week. Jadi teman-teman punya waktu seminggu membaca pelan-pelan, mengingat-ingat ya, karena ini pernah teman-teman pelajari selama SMA, dan juga tentu di bangku perkuliahan kalau teman-teman baca referensi di tata bahasa yang lain ya, the structure book, you can read the Betty's Grammar Azhar, actually one of the complete structure book ya, for language learner. Bisa di download e-booknya atau bisa di many bookstore sell it. Okay, thank you very much ya, teman-teman bisa baca. Target kita tidak detail, tidak terlalu ini ya, hanya kita ingin berkenalan ya dengan bentuk structure di standardized TOEFL itu seperti apa. That's our target ya. Jadi teman-teman selama di bangku perkuliahan di THP nanti bisa mengetahui salah satunya ya ini, structure di TOEFL itu karakteristiknya seperti ini ya, karena tidak cukup untuk menjelaskan secara detail di satu pertemuan, terutama di structure and written expression. Kita akan sambung
di pertemuan berikutnya. We are going to discuss about error recognition. Untuk memilih errornya biasanya part yang kedua di structure and error recognition. Sekarang strukturnya dulu, teman-teman pilih A, B, C, D yang bisa melengkapi kalimat soal seperti itu. Okay, thank you very much. You can read it carefully. Yeah, and then like this one, if in its topic they have sample items, so you can read. Try to answer it by your own first, and then you can check it from the answer key here. Itu poin-poinnya, banyak judul subtopiknya, tapi intinya structure and written expression di sini berdiskus berkutat tentang frase, ya, baik nanti frase yang merupakan reducing dari clause maupun clause itu sendiri, ya, clause, dependent clause, independent clause, nanti dalam bentuk susunannya di complex or compound sentence dan macam-macamnya, variasinya hanya sekitar itu. Ya, oke, good luck, happy studying, ya. Goodbye.